Bahasa Inggris bab 3 kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? I'm fine too, thank you. Let's start our lesson today by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berjumpa lagi dengan Ustadz Asmil. Kita akan belajar bab 3, yaitu tentang at the shopping mall. Nah, kira-kira kita akan belajar apa hari ini? Kita simak bersama-sama. Oke. There is, there are, do you have, I'm looking for. Itu tentang apa, Ustadz? Nah, kita akan belajari satu-satu ya. Oke. Nah, there is atau there are itu artinya adalah ada ya. Ada itu bahasa Inggrisnya there is atau there are. Penggunaannya saja yang berbeda. Nah, kita lihat sama-sama. There is itu digunakan untuk menunjukkan barang yang jumlahnya hanya satu. Sekali lagi, there is itu digunakan untuk menunjukkan barang yang jumlahnya hanya satu. Sedangkan there are itu digunakan untuk menunjukkan barang yang jumlahnya lebih dari satu, ya, lebih dari satu. Nah, kita lihat contohnya. There is a ruler on my desk. There is a ruler on my desk. Ada itu kan menunjukkan ya, sebuah ya. Ada sebuah penggaris di bangkuku atau di meja belajarku. Nah, there is a ruler on my desk. Karena rulernya itu satu, makanya menggunakan there is. Nah, ini adalah contoh yang memakai there are. There are erasers on my desk. Itu ada erasers, penghapus. S-nya ada tambahan S, berarti jumlahnya lebih dari satu. There are menggunakan there are. There are erasers on my desk. Nah, mudah dipahami ya. Oke. Nah, ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau barangnya banyak tidak bisa dihitung? Nah, emang ada apa barang yang tidak bisa dihitung? Iya, ada. Di dalam bahasa Inggris itu biasanya disebut uncountable nouns, barang yang tidak bisa dihitung. Contohnya apa? Kalau di dalam buku ada milk, susu. Nah, terus ada rice, nasi. Bisa menghitung nasi kalau satu persatu pasti akan sulit ya. Makanya itu termasuk yang tidak bisa dihitung atau uncountable nouns. Kemudian sugar, sugar itu adalah gula. Gula juga tidak bisa dihitung. Nah, yang bisa dihitung itu kilogramnya, seperti itu bisa ya. Tapi kalau satu persatunya itu tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa itu menggunakan there is ya. Barang yang tidak bisa dihitung itu menggunakan there is. Contohnya ada di dalam buku itu di halaman 19. There is milk on the floor. There is milk on the floor. Lihat, ada susu di di lantai. Nah, mungkin ada yang tertumpah atau apa. Nah, karena milk tidak bisa dihitung atau susu tidak bisa dihitung, makanya menggunakan there is. Nah, selanjutnya do you have. Apa itu do you have? Do you have itu artinya adalah apa kamu punya. Nah, biasanya at the shopping mall, kalau kita pergi ke toko, ke warung atau ke supermarket, nah atau ke mall gitu ya, biasanya kita apa kamu punya, apa barangnya, apa yang mau dicari. Seumpama buku, apa kamu punya buku ini, buku itu. Nah, seperti itu. Berarti do you have itu artinya adalah apa kamu punya. Kita lihat contohnya. Oke, do you have ruler? Mau sama masuk ke supermarket atau ke toko, do you have a ruler? Bapak apa punya penggaris? Nah, seperti itu. Oh iya, ada penggarisnya yang panjang apa yang pendek, seperti itu. Nah,
do you have itu artinya apa kamu punya. Nah, sekarang do you have a banana? Nah, mama di di fruit fruit shop atau penjual buah ya. Itu kita bisa tanya, do you have a banana? Nah, apakah ada pisang? Apakah ada buah pisang? Seperti itu. Nah, do you have a black bag? Kalau kita ke toko peralatan sekolah, nah, apakah Anda punya tas yang berwarna hitam? Seperti itu ya. Do you have artinya adalah apa kamu punya. Bisa juga bertanya, tidak harus di shopping mall ya. Kalau bertanya ke temannya juga boleh, bertanya ke keluarganya, do you have apa? Do you have ruler? Do you have eraser? Do you have pen? Do you have pencil? Semua bertanya kepada temannya bisa. Kita lupa nggak bawa pensil. Do you have pencil? Seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah I'm looking for. Nah, I'm looking for itu artinya adalah saya mencari. Nah, mencari apa kira-kira kalau di shopping mall? Kita lihat contohnya. I'm looking for teh pucuk. Mama seperti itu ya. Masuk ke mana? Ke salah satu mall, itu ke supermarket atau minimarket. Mama, kita cari-cari kok nggak ada. Kita tanya ke ke penjaganya. I'm looking for teh pucuk. Mama seperti itu. Karena saking hausnya kita mencari teh pucuk. Bisa seperti itu ya. Saya mencari teh pucuk. I'm looking for teh pucuk. Kalau di rumah seumpama ya, tidak di shopping mall atau tidak di minimarket, seumpama mencari baju warna hijau atau baju identitas kita, bisa bertanya kepada ibunya atau bundanya, Mom, I'm looking for a green shirt. Nah, Ibu, saya mencari baju hijau atau baju seragam identitas seperti itu. Nah, oke. Nah, itu tadi penjelasan Ustadz tentang there is, there are, do you have, I'm looking for. Nah, itu ada pattern-patternnya atau formulanya yang nanti negatif atau yang nanti kalimat tanya bisa dilihat di halaman 19 di buku paket ya. Kalaupun ada yang belum jelas bisa bertanya langsung ke Ustadz Asmil. Dan jangan lupa kalau teman-teman atau adik-adik mas-mas mbaknya yang masih kesulitan untuk mengartikan bisa dilihat di dictionary atau kamus atau bisa dilihat di Google terjemahan. Okay, thank you so much for your attendance. Let's close our welcome today by saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.